Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Maret 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Basarnas kerahkan pesawat cari 8 penumpang yang hilang di perairan Pulau Teor, SBT. Basarnas Ambon kerahkan 1 unit pesawat pengawas perikanan TR-42300. Maksud kami TR-42300 untuk mencari 8 korban yang masih hilang di perairan Pulau Teor, Kabupaten Seram bagian timur, Jumat 25 Maret 2022. Kepala Basarnas Ambon Mustari mengatakan pemantauan hari kedua ini masih dipusatkan di sekitar tempat kejadian di Pulau Teor. Sementara pencarian laut juga dibantu kapal Panana milik TNI Angkatan Laut Ambon. Untuk itu diharapkan hari ini tim SAR gabungan bisa cepat menemukan tanda-tanda keberadaan 8 korban agar segera dievakuasi. Untuk diketahui longboat yang tenggelam di antara Pulau Teor dan Pulau Bam sejak Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur memuat 13 orang, yakni Indah Adayati Rumakai atau Camat Teor, selamat. Idrus Retop, masyarakat, selamat. Gusti Patikupang, staf Bapeda SBT, selamat. Uya Kilkoda, staf Bapeda SBT, selamat. Hussein Keliobas, masyarakat, selamat. Sementara untuk data korban dalam pencarian, yakni Rinto, yang merupakan pegawai Inspektorat SBT, Ismail Hatala yang merupakan pegawai Inspektorat SBT, Ibrahim Kilwow yakni staf Inspektorat SBT, Fajrin staf Bapeda SBT, Jafar Rumah 3 yakni masyarakat, dan Saida Keliobas yang merupakan masyarakat, Hairudin anak umur 3 tahun, Samsia Rumodar masyarakat. Basarnas Ambon melaksanakan operasi SAR hari kedua kecelakaan kapal Speed yang tenggelam di Pulau Teon dengan POB 13 orang, 5 selamat, 8 orang belum ditemukan. Pada hari ini Basarnas bersama potensi SAR dan instansi terkait melaksanakan pencarian dengan mengerahkan 1 pesawat milik PSDKP Tual melakukan pencarian lewat darat. Sementara untuk kapal kita kerahkan kapal Basarnas KM SAR Abimanyu, KRI TNI AL, kapal Paul milik PSDKP dan lobot masyarakat. Mudah-mudahan hari ini bisa kita temukan 8 korban untuk kita evakuasi ke pihak keluarga. Demikian, terima kasih. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Kasus ADD Haruku, saksi ahli dipukuli usai beri keterangan saat sidang Pengadilan Negeri Ambon. Saksi ahli WG yang dihadirkan saat persidangan kasus tindak pidana korupsi dana desa Haruku, Maluku Tengah dipukuli massa. Pemukulan terjadi usai saksi memberikan keterangan saat persidangan sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Timur, Jumat 25 Maret 2022. Pantauan tribunambon.com di lokasi, warga yang hadir dalam persidangan kasus bernilai 1 miliar ini tak terima atas keterangan saksi. Saat lantas mendapatkan beberapa pukulan dari massa. Saat dipukul, tampak anggota kepolisian mencoba menyelamatkan saksi dari amukan massa. Tampak beberapa massa yang diduga memukul saksi diamankan kepolisian. Untuk diketahui dalam kasus korupsi dana desa ini, Raja dan Bendahara Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Maluku ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yakni ZF dan SF. Pasca pemukulan tersebut, proses persidangan terus berlanjut dengan agenda keterangan saksi.
Polsek Sirimau amankan 5 warga diduga pukul dan ancam saksi ahli kasus korupsi dana desa Haruku. Kepolisian sektor atau Polsek Sirimau mengamankan 5 warga dalam kasus dugaan pemukulan dan pengancaman terhadap Willem Gasper, Jumat 25 Maret 2022. Willem Gasper merupakan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Ambon dalam sidang korupsi dana desa Haruku. Kapolsek Sirimau Mustafa Kamal menyebutkan 5 orang yang diamankan itu terdiri dari 1 orang yang diduga mengancam saat persidangan dan 4 diduga memukul korban. Lanjutnya, kelima warga tersebut masih dimintai keterangan sebagai saksi lebih dahulu. Untuk diketahui, Gasper dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejari Ambon untuk dimintai keterangan dalam persidangan kasus korupsi ADD Haruku. Persidangan itu pun turut dihadiri warga, pengacara, JPU, dan dipimpin majelis hakim. Warga yang datang sempat tak terima dengan keterangan saksi hingga sempat membuat gaduh ruang sidang. Majelis hakim pun sempat mengusir penonton sidang yang membuat gaduh. Setelah selesai persidangan dan saksi ahli keluar, tampak massa mengikuti korban. Saat di luar pengadilan, aksi kejar-kejaran warga dan korban pun terjadi, tepatnya di lapangan Merdeka Ambon. Korban dipukuli oleh warga. Korban akhirnya berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Sirimau, juga sejumlah warga yang diduga memukul korban. Dari kejadian tersebut, korban kita amankan di Polsek. Kemudian dari laporan yang bersangkutan sudah membuat laporan polisi di Polsek dengan aduan 2 laporan polisi. Yang pertama kasus pengancaman dan 1 kekerasan bersama. Yang bersangkutan kita sementara sudah buatkan visum ke Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang kita sudah amankan untuk kasus pengancaman 1 orang dan untuk kasus 170 yang sementara kita amankan baru untuk orang. Dari berapa yang dilaporkan? Karena masih proses lidik maupun sidik, sehingga kita belum bisa menentukan karena kan masih amankan yang nanti tinggal berkembang dari pemeriksaan apabila ada tambahan pelaku kita akan tindak lanjut. Terus kita beralih ke berita lainnya. Babak baru kasus penganiayaan di Talake Ambon atas tersangka JG dan NT. Penyidik Satreskrim Polresta Ambon mengirimkan berkas tahap 1 kasus penganiayaan NM berusia 27 tahun di Talake, Nusa Niue, Kota Ambon, Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Berkas tahap pertama JG berusia 20 tahun dan NT berusia 18 tahun ini dikirimkan pada hari Selasa 22 Maret 2022 ke Kejaksaan Negeri Ambon. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Moyo Utomo, saat ditemui tribunambon.com di ruang kerjanya Jumat 25 Maret 2022. Moyo mengungkapkan saat ini berkas tersangka JG dan NT sementara diperiksa dan dipelajari oleh Kejaksaan. Juru bicara Polresta Ambon ini menambahkan dalam kasus ini ada 3 tersangka. Untuk 1 tersangka lainnya sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Diberitakan sebelumnya kejadian bermula ketika korban NM berusia 27 tahun melintasi di kawasan Talake, Nusa Niue, Kota Ambon, Sabtu 12 Maret 2022 lalu. Saat di jalan, korban menegur para pelaku yang saat itu sudah mengonsumsi minuman keras. Pelaku bersama rekannya pun tak menerima hal itu dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban. Akibat kejadian itu, korban NM pun mengalami luka-luka yang cukup parah dan akhirnya menimbulkan konsentrasi massa. Penganiayaan terhadap orang atau kekerasan bersama ini yang dilakukan oleh tersangka inisial JG dan NT pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022
Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau C telah mengirim berkas tahap 1 ke jaksa. Dan saat ini jaksa masih melakukan pemeriksaan berkas, dan bila sudah oke, maka akan dikembalikan lagi ke penyidik untuk tahap 2. Ini untuk kasus Italake, Komandan. Untuk khusus Italake. Kasus Italake, oke. Kejati Maluku sidik kasus dugaan korupsi pemilu presiden tahun 2014 di SBB. Kejaksaan Tinggi Maluku mulai menyidik dugaan penyimpangan keuangan terkait pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Seram bagian Barat. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di ruang kerjanya Jumat 25 Maret 2022. Kata dia, penyidikan kasus ini lanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat. Wahyudi menjelaskan pagu anggaran yang didapat KPUD untuk pemilu 2014 itu sebesar 13,6 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk 11 kecamatan di SBB, yakni anggaran tersebut yang terrealisasi sekitar 10,7 miliar. Namun sebanyak 9,6 miliar tak bisa dipertanggungjawabkan. Lanjutnya, jaksa masih akan memanggil saksi untuk mengetahui kejelasan perkara tersebut. Jadi kan dia cuma jual judul, isinya itu bagus. Sebelum diterbit, Ale belum kasih, waktu itu Ale belum kasih judul. Itu saja. Kami informasikan bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini tengah melakukan penyidikan dugaan penyimpangan keuangan terkait dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Seram bagian Barat. Dengan dugaan kerugian sejumlah kurang lebih 9,6 miliar dari pagu, 13,6 miliar, dan realisasi anggaran sekitar 10 miliaran rupiah. Dapat kami jelaskan juga bahwa untuk jadwal atau kegiatan selanjutnya dijadwalkan akan memanggil para saksi-saksi untuk memberikan keterangannya, dan diharapkan penanganan perkara ini dapat bisa diselesaikan. Tak diangkut selama sebulan, sampah di kawasan Ahuru kembali menggunung. Kejaksaan Tinggi Maluku mulai Terus kita lanjut ke berita lainnya. Disduk Capil Maluku Tenggara bakal jemput bola mendata kependudukan. Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Maluku Tenggara bakal datangi kelurahan hingga desa guna mendata warga yang belum memiliki KTP. Upaya tersebut, kata Kadisduk Capil Dahlan Tamher, selain untuk mendata kependudukan juga untuk maksud kami untuk mensukseskan pemilu serentak 2024 mendatang. Diketahui terdapat sebanyak 128,239 ribu jiwa warga yang belum memiliki KTP. Dijelaskan akan terjadi peningkatan jumlah pemilih baru, sehingga dengan upaya jemput bola, maka pemilih baru sudah memiliki KTP yang menjadi syarat penggunaan hak coblos.
Layanan tersebut selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan nawacita pemerintahan saat ini. Dia pun berharap warga dapat menggunakan hak kependudukannya dengan baik. Dan khusus untuk pelayanan KTPL, kita saat ini sudah 98% penduduk memiliki KTPL. Sisa 4.000 saja atau sekitar sekian persen, 2% sekian, itu yang belum memiliki KTPL. Itu karena apa? Karena belum melakukan perekaman biometrik. Menjawab ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun 2022 sampai dengan 2023 akan melakukan pelayanan jemput bola di Pohoi, yaitu untuk mencari penduduk yang wajib KTP untuk melakukan perekaman biometriknya untuk penerbitan KTP elektronik. Nah, ini untuk menjawab apa? Untuk menjawab event-event politik yang akan datang. Orang sederhana ya adalah di bulan Juni sudah ada tahap 1 pileg. Berarti di Dukcapil sudah harus PK atas perintah Bupati untuk segera menjawab kepentingan-kepentingan politik itu. Terus kita masuk ke berita terakhir. Tak diangkut selama sebulan, sampah di kawasan Ahuru kembali menggunung. Kawasan air besar dan Ahuru Sirimau Kota Ambon kembali dipenuhi sampah yang menggunung. Sampah bahkan mengular sepanjang 1 km dan meluber hingga ke ruas jalan. Diakui salah satu warga, Rahman Hamid, berusia 29 tahun, sampah tersebut sangat mengganggu kenyamanan. Menurutnya, tempat pembuangan sampah darurat itu dipenuhi berbagai jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga, kayu-kayuan, hingga bekas material bangunan. Pantauan tribunambon.com di lokasi, aroma tak sedap pun terciumnya, mulai dari radius 60 meter sebelum dan sesudah lokasi. Rahman yang seringkali melintas saat hendak menuju kantor meminta agar tumpukan sampah itu segera dibersihkan. Pasalnya sudah sebulan terakhir tak kunjung diangkat dan justru volumenya semakin meningkat setiap harinya. Diketahui Januari 2021 lalu, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon telah membersihkan kawasan itu. Mereka mengerahkan 6 armada truk pengangkut dan bolak-balik sebanyak 2 kali untuk membersihkan sampah di sana. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 25 Maret 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.